Bis kepira ya? Oh kepira. Papat mah? Coba kalau Messi. Pertama apa? Pertama apa mau? Shit, titunin nang gini. Pertama janji gak dirati loro pasti aku bilangnya telu. Coba kalau Messi berarti ke papat. Kelima ya. Ya. Yang kelima ada di mana wong wadon ilang wirangi. Nah, yang artinya adalah perempuan hilang malunya. Ya, seperti di aplikasi TikTok lah ya, di mana orang yang udah seleb, udah terkenal dari yang udah hijaban, jadi geol-geol, jadi seksi, dan di mana orang yang ya kalian tahu lah, orang yang cewek perempuan menghilangkan harga dirinya demi terkenal, demi popularitas, demi uang dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan wong wadon ilang wirange, yaitu hilang isine lah ya kan. Isinya itu hilang malunya. Jadi sekarang ya kalian lihat tren sekarang di mana orang yang pakai crop top segini nih, ya pakai tank top segini nih, ya udah kayak joget-joget gel-gel. Nah, itu udah termasuk ramalan Jayapaya. Karena di mana sekarang adalah zaman sudah berubah dan yang selanjutnya ada zaman edan. Ya, ini cukup paling ngeri ya karena sekarang zaman udah porak-poranda, sudah nggak karuan, sudah nggak kendali ya kan, mulai dari kelima itu tadi sudah mulai terjadi dan sekarang kayak bahkan zina pun sekarang sudah bisa terus terang, kalian bisa dibanggakan, bisa kalian lihat di podcast, kalian bisa lihat sebagai konten diperjualbelikan, dan bahkan aib-aib yang dulu dianggap tabu sekarang sudah kayak prestasi gitu. Wah, hebat sekali sudah melakukan zina ini dan lain sebagainya, sudah minum, mabok, ada dibilang keren ya. Itu sudah termasuk di zaman edan. Dan yang terakhir adalah yang nggak kita duga ternyata Gunung Slamet juga masuk dalam ramalan Jayapaya, di mana jika Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa akan terbelah. Ini multitafsir ya sebenarnya ya teman-teman. Karena apa? Jika Gunung Slamet meletus, mungkin bukan pulaunya yang terbelah menjadi dua ya, tapi ada tafsiran yang lain mungkin antara efek dari pemilu ini ya, karena efek dari pemilu yang sudah kita lalui ini, pemilu presiden itu nggak cocok dengan masih ada ketegangan lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin karena Gunung Slamet meletus itu adalah jadi tanda bahwa Pulau Jawa akan terbelah, kan nggak secara fisik. Kalau misalkan pulaunya terbelah, mungkin dari segi etnis ataupun suku itu bisa jadi kayak sudah nggak menyatu lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu karena saya juga bukan peramal, saya juga bukan adalah pokoknya ya intinya gitulah. Jadi multitafsir ya sebenarnya, kita nggak bisa memutuskan bahwa Pulau Jawa akan terbelah beneran atau hanya orang-orangnya yang sudah nggak saling akrab atau sudah jadi gap A dan gap B lah. Jadi ada gap di antara Pulau Jawa itu ya, mungkin bisa jadi seperti itu jika Gunung Slamet meletus. Nah, kita mulai lagi. Dan ya, tentunya di zaman yang semakin gila ini, ya, dia sudah berpesan, seuntung-untungnya orang yang lupa, masih untung orang yang ingat dan waspada. Ya, intinya gitulah dari ramalan Jayapaya itu. Dan setelah kita membahas ramalannya, pada akhirnya kita akan masuk ke sesi di mana akhir hidup dan misteri moksa, ya. Terus gimana akhir hidup sang legenda ini? Apakah dia meninggal sakit atau gimana? Disinilah letak misterinya. Dalam tradisi Jawa, Jayabaya diceritakan nggak meninggal biasa, kayak manusia pada umumnya lah ya.
Dia melakukan moksa. Buat yang nggak tahu ya, moksa itu kondisi di mana raga dan jiwa menghilang religius, sekaligus kembali ke alam semesta tanpa ninggalin jasad lah ya. Seperti itu ya. Lokasinya diyakini ada di Desa Menang Kediri. Di sana ada tempat petilasan yang sampai sekarang masih dikeramatkan ya. Dia menghilang setelah ngerasa tugasnya di dunia udah selesai. Dan dia udah ninggalin cukup bekal ilmu bagi kita semua. Dia pergi ninggalin kerajaan yang lagi di puncak-puncak kejayaannya. Ya kalau kita lagi ninggalin di puncak kejayaannya mungkin nggak mungkin lah ya. Jadi apa kesimpulannya? Apakah kita harus percaya 100% sama ramalan Jayabaya itu? Jadi gini ya, ramalan itu kan sebenarnya peringatan ya. Yang namanya prediksi bisa jadi salah. Karena Jayabaya itu manusia juga. Jayabaya pengen bilang kalau dunia itu berputar, ada masa Jayabaya hancur. Yang paling penting bukan nungguin ramalan ya mana lagi yang bakal kejadian. Tapi gimana kita tetap jadi manusia yang ingat dan waspada di tengah zaman yang semakin gak karuan ini. Dan menurut kalian, ada nggak ramalan Jayabaya yang menurut kalian lagi kejadian banget nih sekarang? Apakah dari yang ramalan-ramalan yang tadi saya sebutkan itu cocok? Ya kalau menurut saya pribadi loh ya, ramalan Jayabaya sejauh ini akurat. Dan saya juga nggak menyangka kalau ternyata semua ramalan Jayabaya itu benar-benar terjadi di zaman ini. Dan silahkan kalian menafsirkanlah ramalan-ramalan itu, apakah kalian bisa percaya atau enggak. Saya kembalikan lagi ke kalian semua. Cukup sekian konten kali ini dan semoga kita semua selamat dalam dunia yang serba fata morgana dan penuh ilusi dan banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi kita. Tetap semangat dan jangan lupa makan ya. Terima kasih sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.